Madinah, NIM saya 2504100809. Saya dari unit 3 semester 1. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Negara dan Penegakan Hukum melalui mengkaji teori sehingga kita mampu menjadi warga negara yang baik. Baiklah, selamat menyaksikan. Halo teman-teman, pernahkah kalian berpikir mengapa kita harus mentaati hukum atau bagaimana hukum menjaga agar kehidupan di negara kita tetap tertib dan adil? Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang negara dan penegakan hukum serta bagaimana pemahaman kita menjadi warga negara yang baik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian negara hukum. Nah, negara kita, Indonesia, adalah negara hukum. Artinya, segala tindakan baik oleh pemerintah maupun warga negara harus berdasarkan hukum, bukan asas kekuasaan semata. Prinsip negara hukum ini tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi, di dalam negara hukum ada 3 prinsip utama. Yang pertama, supremasi hukum, yaitu hukum berada di atas segalanya. Yang kedua, persamaan di depan hukum, yaitu setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dan yang ketiga adalah perlindungan hak asasi manusia, yaitu di mana setiap warga negara berhak atas kebebasan, keadilan, dan rasa aman. Negara hukum menjadi dasar agar tidak ada pihak yang berkuasa semena-mena. Semua keputusan, kebijakan, dan tindakan harus tunduk pada hukum yang berlaku. Nah, di sini ada unsur penting dalam sistem penegakan hukum. Lawrence M. Friedman mengemukakan 3 unsur utama yang harus berjalan harmonis agar proses penegakan hukum berhasil. Yang pertama, struktur hukum, di mana penegak hukum yang meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang memiliki tugas tersendiri dalam proses hukum. Yang kedua, ada proses hukum. Nah, tahapan-tahapan pelaksanaan hukum berupa penyelidikan, pengadilan, hingga pelaksanaan keputusan yang harus dilakukan secara sistematis dan sesuai prosedur. Dan yang terakhir ada budaya hukum, yaitu sikap, nilai, dan perilaku aparat penegak hukum dan masyarakat yang mempengaruhi efektivitas dan penegakan hukum serta kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Nah, contohnya itu adalah masyarakat patuh terhadap peraturan lalu lintas, tidak menerobos lampu merah, aparat penegak hukum bekerja jujur dan tidak menerima suap, dan warga melapor ke polisi jika ada tindak kejahatan, bukan main hakim sendiri. Nah, di sini itu ada tantangan dan hambatan utama dalam penegakan hukum. Yang pertama ada korupsi di lembaga penegak hukum. Contohnya, seorang oknum polisi menerima suap agar tidak melanjutkan kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan orang berpengaruh. Yang kedua ada ketimpangan asas keadilan. Nah, contohnya itu masyarakat miskin sulit mendapatkan bantuan hukum karena biaya pengacara mahal, sedangkan orang kaya bisa menyewa pengacara terbaik untuk memenangkan kasus. Yang ketiga ada minimnya sumber daya dan infrastruktur. Contohnya pengadilan di daerah terpencil, kekurangan hakim dan fasilitas, sehingga proses peradilan berjalan sangat lambat. Yang keempat, lemahnya kesadaran keputusan hukum masyarakat. Yang kelima, perubahan dan kompleksitas regulasi. Contohnya banyaknya peraturan baru yang tumpang tindih seperti peraturan pusat dan daerah yang tidak sinkron, membuat aparat bingung dalam penerapan hukum. Yang keenam, intervensi politik dan tekanan sosial. Dan yang terakhir, koordinasi antar lembaga penegak hukum yang lemah. Contohnya polisi, kejaksaan, dan pengadilan tidak saling berkoordinasi dengan baik sehingga bukti kasus menjadi tidak lengkap dan berlaku bebas. Adapun lembaga penegak hukum di Indonesia, beberapa lembaga penegak hukum yang berperan dalam mekanisme penegakan hukum di Indonesia antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyelidikan perkara pidana. Nah, contohnya itu yaitu polisi menangkap pelaku pencurian sepeda motor setelah menerima laporan dari masyarakat, dan polisi menyelidiki kasus narkoba dan menyita barang bukti.
Yang kedua, kejaksaan, menjalankan penuntutan dan pengajukan kasus ke pengadilan. Yang ketiga, ada pengadilan, yaitu memeriksa dan memutus perkara secara independen dan adil. Dan yang keempat, ada lembaga permasyarakatan, yaitu menjalankan hukuman dan rehabilitasi narapidana sesuai keputusan pengadilan. Contohnya, narapidana menjalani masa hukuman di lapas dan mengikuti program pembinaan seperti pelatihan kerja atau pendidikan agama. Dan lapas memberikan pembinaan keterampilan agar narapidana bisa kembali ke masyarakat dengan baik setelah bebas. Tujuan dan pentingnya penegakan hukum adalah menegakkan keadilan di tengah masyarakat, mewujudkan ketertiban dan keamanan, dan memberikan kepastian hukum agar masyarakat tahu mana yang benar dan mana yang salah. Di sini ada teori dalam negara dan penegakan hukum. Dalam teori ini, para ahli telah mengembangkan teori tentang penegakan hukum. Di antaranya yaitu yang pertama, teori negara hukum atau Rechtsstaat dan Rule of Law. Teori ini menjelaskan bahwa hukum menjadi dasar dari seluruh kekuasaan negara. Teori keadilan, Aristoteles dan John Rawls. Menurut Aristoteles, keadilan berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Sementara John Rawls menyatakan bahwa keadilan harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang, terutama bagi mereka yang kurang beruntung. Yang terakhir ada teori penegakan hukum Sir Jono Sukanto. Menurut Sir Jono Sukanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, substansi hukum. Yang kedua, aparat penegak hukum. Dan yang ketiga, kesadaran hukum masyarakat. Nah, ketiga faktor ini saling berkaitan. Jika salah satunya lemah, maka penegakan hukum akan terganggu. Lalu, bagaimana dengan kita sebagai warga negara? Menjadi warga negara yang baik bukan hanya berarti tidak melanggar hukum, tetapi juga memiliki kesadaran hukum. Kesadaran hukum bukan berarti memahami mengapa suatu aturan dibuat dan bagaimana aturan itu menjadi keadilan. Bagaimana cara kita menjadi warga negara yang baik? Caranya adalah yang pertama, taat pada hukum dan aturan. Misalnya seperti mematuhi lalu lintas, membayar pajak, dan tidak melakukan kekerasan. Yang kedua, menghormati hak orang lain. Yang ketiga, berpartisipasi dalam menciptakan keadilan. Misalnya melaporkan pelanggaran hukum atau ikut dalam kegiatan organisasi. Dan yang keempat adalah berpikir kritis terhadap ketidakadilan. Nah, menjadi warga negara yang baik bukan berarti diam, tetapi berani menyuarakan kebenaran dengan cara yang benar. Nah, jadi kesimpulannya adalah penegakan hukum merupakan pilar utama dalam menjalankan fungsi negara sebagai pelindung, pengatur, dan penjamin keadilan sosial. Melalui penegakan hukum, aturan yang sudah dibuat bisa dijalankan dengan tegas agar semua warga negara mendapat perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, lembaga peradilan juga harus independen, bebas dari tekanan politik maupun penegakan hukum tanpa pilih kasih. Kalau hukum ditegakkan secara lemah atau tidak adil, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Tapi sebaliknya, kalau hukum ditegakkan dengan jujur, transparan, dan tegas, maka kehidupan masyarakat akan lebih tertib, damai, dan berkeadilan. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa penegakan hukum bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh warga negara untuk menciptakan kehidupan yang adil, tertib, dan harmonis. Hukum bukan untuk mengekang, tetapi untuk melindungi. Dengan menjadi warga negara yang sadar akan hukum, kita taat membangun Indonesia yang adil, damai, dan beradab. Baiklah, segitu dulu penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.